Bab 16-20. Bab 16 Xiao Ning. Melihat pemuda itu perlahan datang, Xiao Mei dan kelompoknya berhenti. Tawa mereka sebelumnya juga telah padam. Gadis-gadis muda di sisi Xiao Mei melebarkan mata mereka sambil menatap pemuda yang pernah menjadi kebanggaan klan. Ekspresi wajah mereka beragam, dari simpati hingga hal lain. Xiao Mei berhenti di tempat. Dalam benaknya, dia masih merasa terikat dan ingin mengobrol dengan pemuda yang pernah merebut hatinya. Tapi, kenyataan memberitahunya bahwa perbedaan antara mereka berdua terlalu besar untuk mereka berdua dan membuang-buang waktu untuk orang cacat bukanlah hal yang cerdas. Alisnya berkerut sebelum bersantai, dalam benak Xiao Mei dia berpikir, katakan hai, tidak peduli apa, dia tetap Biao Geku. Mengabaikan pikiran Xiao Mei, Xiao Yan masih meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan berjalan dengan malas. Melihat Xiao Yan semakin dekat, senyum muncul di wajah Xiao Mei tetapi tindakan pemuda itu membekukan senyum di wajah kecilnya, membuatnya tampak seperti membuat wajah aneh. Dengan kedua tangan di belakang kepalanya, Xiao Yan mengabaikan kelompok itu dan menatap lurus saat dia berjalan melewati gadis-gadis muda itu tanpa ragu-ragu. Membuka mulutnya yang merah dan kecil pada bayangan pemuda itu, Xiao Mei terkejut. Dengan kecantikannya, kapan dia mendapatkan perlakuan yang begitu mengerikan? Dia merasakan kemarahan yang malu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Xiao Yan Biaoge. Berhenti, Xiao Yan tidak berbalik dan nada lembutnya tanpa emosi, seolah-olah dia sedang berbicara dengan orang asing, apa? Suara tanpa emosi dan lembut itu mengejutkan Xiao Mei dan dia berbisik, tidak ada. Alis Xiao Yan melonjak tapi dia menggelengkan kepalanya dan mulai berjalan ke depan lagi. Melihat bayangan yang menghilang, Xiao Mei dengan marah menghentakkan kakinya dan pergi ke jalan yang berbeda. Membulatkan belokan, Xiao Yan melihat ke sebuah ruangan yang luas. Di plakat ruangan ada 3 kata flamboyan dan berwarna merah darah, Aula Teknik Do. Mendengar teriakan di dalam Aula Teknik Do, Xiao Yan cukup terkejut. Biasanya, tidak ada yang datang ke Aula jadi mengapa hari ini begitu berisik. Mengangkat bahu, Xiao Yan melangkah maju dan memasuki Aula Teknik Do. Begitu Xiao Yan masuk ke dalam aula, beberapa sorakan dari anggota klan lain menyambutnya. Aula Teknik Do dibagi menjadi bagian timur dan barat. Di bagian timur adalah Teknik Do klan sedangkan bagian barat adalah lapangan latihan yang besar. Saat ini, ada beberapa orang yang berkumpul di sekitar lapangan latihan dan menonton 2 orang di tengah lapangan. Melihat kepadatan Douki Xiao Ningge, apakah dia di 8 Duan Qi? Hehe, baru 2 bulan yang lalu, Xiao Ning Biaoge mencapai 8 Duan Douki. Tetapi meskipun dia memiliki 8 Duan Douki, Sun Er Biao Mei memiliki 9 Duan Douki. Xiao Ning Biaoge tidak memiliki peluang besar untuk menang. Semoga beruntung Sun Er Biao Mei. Mendengar suara-suara dari kerumunan, Xiao Yan menghentikan langkahnya dan melihat sekeliling ke lapangan latihan. Akhirnya, tatapan tertariknya mendarat pada gadis muda yang mengenakan gaun ungu muda. Bagaimana dia punya waktu untuk bertarung dengan orang lain? Xiao Yan berpikir dalam benaknya sebelum pergi ke sisi timur aula dan mengambil gulungan hitam acak dari rak. Membuka gulungan itu, kata-kata kuning besar muncul. Kuning tengah, tangan batu yang menghancurkan. Dengan malas bersandar di rak buku, Xiao Yan membaca metode pelatihan ke tangan batu yang menghancurkan sambil sesekali melirik pertempuran ganas di lapangan pelatihan. Aula yang luas sepertinya dipisahkan menjadi 2 dunia. Sisi barat berisik sementara sisi timur damai dan tenang. Lawan Sun Er adalah seorang pemuda berusia sekitar 17-18. Dia cukup tampan dan mirip dengan Jia Liao yang dilihat Xiao Yan tempo hari. Pria muda itu bernama Xiao Ning dan merupakan cucu dari sesepuh. Meskipun dia baru berusia 17 tahun, dia sudah mencapai 8 Duan Qi dan di seluruh klan, hanya Sun Er yang lebih baik darinya. Xiao Yan memiliki kesan netral tentang Biao Ge ini. Mereka hanya sesekali bertemu dan selalu mengucapkan salam adat sebelum bergegas pergi. Mungkin itu karena suasana yang tidak bersahabat antara ayahnya dan tetua atas tetapi Xiao Yan selalu bisa merasakan permusuhan yang memancar darinya. Tapi sementara Xiao Yan lumpuh, dia tidak pernah keluar dari jalan untuk mengejek atau menggoda Xiao Yan. Tersenyum ringan, Xiao Yan membuang pikirannya dan kembali mempelajari tangan batu yang menghancurkan. Di lapangan latihan, Sun Er seperti kupu-kupu ungu muda yang menghindari serangan cepat oleh Xiao Ning, dengan anggun dan elegan. Namun, di wajahnya yang lembut,
tidak ada emosi seperti kelelahan atau sejenisnya yang muncul. Setelah memblokir salah satu serangan Xiao Ning, tatapan Sun Er dengan malas menyapu aula tapi tiba-tiba gerakannya berhenti. Melihat pemuda yang asyik di sisi timur aula, senyum ringan dan elegan muncul di wajah Sun Er. Senyum tiba-tiba gadis itu membuat para penonton terpana melihat kecantikan Sun Er. Sun Er Biao Mei, hati-hati. Tepat ketika Sun Er terganggu, sebuah suara muda memanggil dari dalam kerumunan. Merasakan tekanan keras yang datang dari belakangnya, Sun Er mengerutkan alisnya tetapi tatapannya tetap pada pemuda di bawah rak buku. Pada saat yang sama, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat serangan diam-diam diarahkan pada Sun Er. Dia mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya mengungkapkan kekhawatiran yang tertahan. Melihat ekspresi khawatir di wajah Xiao Yan, Sun Er dengan nakal mengedipkan matanya yang indah. Tiba-tiba, dia mengambil langkah kecil ke kiri. Meskipun hanya selangkah, anehnya itu membantunya menghindari semua serangan Xiao Ning. Saat dia menghindar, tangannya yang putih bersih berkilau emas dan langsung di antara tangan Xiao Ning dan mendarat dengan ringan di dadanya. Berbalik dalam lingkaran, Sun Er dengan anggun melawan kekuatan itu sementara Xiao Ning harus mundur selusin langkah dan keluar dari lapangan latihan. Untuk bisa mengalahkan Xiao Ning dengan satu serangan, semua penonton memberikan tepuk tangan meriah untuk Xiao Sun. Hehe, Sun Er Biao Mei benar-benar berada di puncak generasi muda klan. Kamu benar-benar kuat. Meskipun Xiao Ning baru saja dikalahkan oleh Sun Er, dia tersenyum saat berjalan kembali ke tengah lapangan latihan. Dengan tenang melihat gadis di depannya, cinta yang kuat di mata Xiao Ning tidak tersembunyi sama sekali. Meskipun mereka secara teknis Biao Ge Mei, Xiao Ning tahu bahwa di seluruh klan, banyak dari anggota tidak memiliki hubungan darah dekat dan untuk Xiao Sun Er, dia tahu bahwa dia tidak memiliki hubungan darah dengannya. Seolah-olah dia tidak merasakan tatapan tajam dari Xiao Ning, Sun Er dengan hormat menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Ning Biao Ge biarkan aku menang. Setelah mengatakan itu, dia tidak menunggu jawaban dari Xiao Ning dan langsung pergi ke bagian timur aula dengan senyum lebar. Menjadi pusat perhatian, gerakan Sun Er terdeteksi oleh semua orang dan mengikuti jalan yang dituju Sun Er, mereka menemukan Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan sekarang menjadi pusat perhatian penonton sebelumnya, Xiao Yan tidak melihat ke atas dan asyik dengan dunianya sendiri. Bab 17 Konflik, Xiao Yan GG. Gadis muda itu dengan malu-malu berdiri di depan Xiao Yan sementara tangannya yang putih dan halus berkibar di belakangnya. Dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan matanya yang indah bersinar seperti bulan sabit. Di wajahnya yang cantik ada dua lesung pipit. Mengalihkan pandangannya dari gulungan di depannya, Xiao Yan mengintip gadis muda di depannya dan kemudian mengalihkan pandangannya untuk memasukkan seluruh aula. Melihat tatapan tajam yang ditujukan padanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, gadis, aku tahu pesonamu cukup besar tetapi kamu tidak perlu aku membagikannya, kan? SL, gadis, yang digunakan oleh Xiao Yan bukanlah nama panggilan yang kejam, tetapi ungkapan yang umum dan akrab bagi anggota keluarga yang lebih muda perempuan. Hehe, tersenyum, Sun Er duduk di sebelah Xiao Yan dan dengan malas meregang ke belakang menyebabkan lekuk tubuhnya yang menawan terungkap oleh pakaiannya yang ketat. Secara acak mengambil gulungan dari rak buku, Sun Er menatap Xiao Yan sebelum bertanya, Xiao Yan GG sampai ke duan ki keempat. Mendengar itu, Xiao Wan yang asyik dengan gulungannya mendongak. Untuk 10 duan ki pertama, Douki tetap lemah dan hampir tidak terdeteksi. Kecuali jika seseorang secara aktif menggunakan Douki atau monumen pemeriksaan digunakan, tidak mungkin untuk mengetahui apa yang dimiliki seseorang duan ki. Tapi beberapa saat yang lalu, Sun Er hanya menatap Xiao Yao selama beberapa detik dan menentukan di mana duan ki dia berada. Sangat mengejutkan, gadis ini, siapa dia? Teknik Dou yang baru saja dia gunakan dalam pertarungannya dengan Xiao Ning jelas merupakan teknik Dou tingkat tinggi dan jelas bukan milik klan Xiao. Memikirkan beberapa ketidakkonsistenan dengan Sun Er, Xian Yan memiringkan kepalanya untuk melihat Sun yang tersenyum. Di sampingnya, mengangkat bahu, dia mengangguk, duan keempat. Melihat Xiao Yan mengangguk, senyum di wajah Sun Er melebar dan dia berkata, ini terkait dengan pelatihanmu selama setengah bulan terakhir, kan? Ya, sedikit mengangguk, Xiao Yan tidak menyangkalnya dan mengembalikan pandangannya ke gulungan itu sambil bertanya, bagaimana kamu punya waktu untuk keluar dan bersaing dengan seseorang? Saya bosan. Meniru mengangkat bahu Xiao Yan,
Sun Er tersenyum sambil menunjukkan wajah sedih. Setelah terakhir kali, Xiaoyan GG tidak datang untuk melihat Sun Er. Apakah Anda takut Sun Er akan memaksa Anda mengembalikan uang itu? Xiaoyan berhenti dan tertawa canggung, ritual kedewasaan adalah tahun depan, jadi menurutmu aku punya waktu untuk tidak berlatih. Mengangkat kepalanya dan melihat wajah sedih Sun Er, dia dengan ringan menepuk kepala Sun Er dan berbisik, aku akan mencoba mencari waktu untuk bersama Sun Er mulai sekarang. Mendengar janji Xiaoyan, wajah kecil Sun Er menjadi rileks. Tapi pembicaraannya dengan Xiaoyan telah membuat setiap orang di aula bermata merah pada Xiaoyan. Melihat mereka berdua di bawah rak buku, wajah Xiaoning sangat jelek dan tangannya mengepal sebelum bersantai dan kemudian meringkuk kembali. Menjadi cucu dari tetua atas klan, Xiaoning selalu merasa bahwa dia adalah khusus. Menuju Sun Er, Xiaoning sudah, dalam pikirannya sendiri, menetapkan dia sebagai istrinya. Tentu saja itu sepihak, tapi melihat istrinya sedang merayu adalah orang lain yang membuat Xiaoning sangat iri. Lebih penting lagi orang yang dirayu Sun Er adalah orang cacat dari klan. Saat kemarahan melonjak di matanya, Xiaoning menghela nafas panjang dan tersenyum tenang dan ramah. Menyesuaikan pakaiannya yang berantakan, dia berjalan menuju keduanya di bawah mata semua orang di aula. Di aula, para penonton tersenyum senang ketika mereka melihat Xiaoning berjalan menuju Sun Er dan Xiaoyan. Tentu saja, seringnya mereka tidak ditujukan pada Xiaoning melainkan pada Xiaoyan yang tampaknya bodoh. Menatap jalur Qi yang digambarkan pada gulungan itu, Xiaoyan mengingat titik-titik tekanan dan jalur Qi yang diperlukan untuk menghancurkan tangan batu. Menghembuskan napas, alis Xiaoyan yang awalnya santai berkerut. Dengan persepsi jiwa yang kuat, Xiaoyan mampu mengamati tindakan semua orang di dalam aula, termasuk Xiaoning yang berjalan ke arahnya. Gadis ini membawa begitu banyak masalah. Sambil mendesah, Xiaoyan menggulung-gulungan di tangannya. Hehe, Xiaoyan Biaodi, apakah kamu di sini untuk belajar teknik dog? Apakah Anda membutuhkan Biaoge? Saya untuk membantu Anda menemukan beberapa yang berlevel tinggi. Untuk beberapa teknik, saya rasa Anda tidak memiliki hak untuk mengaksesnya. Tersenyum di depan Xiaoyan, Xiaoning berbicara dengan arogan. SL, Biaodi adalah versi muda dari Biaoge yang merupakan kakak laki-laki bukan dalam keluarga dekat. Xiaoyan meletakkan gulungan itu kembali ke rak buku dan menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas tawarannya tetapi saya tidak berpikir saya membutuhkannya sekarang. Oh, hehe, aku lupa, Xiaoyan Biaodi hanya memiliki 3 duan Qi jadi akan sangat sulit untuk mempelajari teknik tingkat tinggi. Dengan ringan memijat dahinya, Xiaoning tersenyum. Ejekan dalam nada suaranya juga ditampilkan di wajahnya. Xiaoyan menghela nafas lagi, Xiaoning sengaja mengejeknya. Sebuah lekukan kecil muncul di wajah Xiaoyan saat dia berkata, aku tahu kamu mencoba untuk mendapatkan perhatian Sun Er tapi, harus kukatakan, kamu cukup kekanak-kanakan. Mendengar kata-kata kejam dari Xiaoyan, wajah Xiaoning menjadi gelap. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan yang biasanya pendiam akan memiliki keberanian untuk melawannya. Dia mencibir dan berkata, sepertinya Xiaoyan Biaodi memiliki pendapat tentang saya. Bagaimana kalau kita menguji keterampilan kita? Ini akan membantu saya melihat seberapa banyak Biaodi telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Haruskah aku menguji kemampuanku melawanmu? Menempatkan gulungannya, Sun Er melihat ke atas dengan dingin. Kelopak mata Xiaoning melompat ketika dia melihat Sun Er berbicara untuk Xiaoyan. Dengan rasa iri yang semakin membara, Xiaoning mengejek, apakah kamu hanya tahu bersembunyi di balik wanita? Kenapa kamu tidak berani mengatakan hal seperti itu 3 tahun lalu? Xiaoyan berjingkat untuk meraih gulungan lain, meniup debu di atasnya dan tanpa emosi menjawab Xiaoning. Sejujurnya, penampilan Xiaoyan yang tanpa emosi dan santai, di mata orang-orang yang tidak terlalu bersahabat dengannya, membuat mereka merasa seperti ada sesuatu yang tersangkut di dada mereka. Xiaoning menggertakkan giginya bersama-sama, membuat suara jijik tetapi meskipun dia marah, dia tidak berani menyakiti Xiaoyan karena tidak peduli seberapa mengerikan bakat Xiaoyan, dia masih anak dari pemimpin klan. Mengambil napas dalam-dalam, Xiaoning menatap Xiaoyan dan dengan dingin berkata, Xiaoyan, kamu tidak lagi jenius seperti 3 tahun lalu. Anda sekarang, lumpuh. Anda tidak pantas mendapatkan Sun Er, jika Anda seorang pria maka Anda akan pergi sekarang. Atau yang lain, hehe, meskipun saya tidak bisa melawan Anda sekarang, tahun depan,
ketika Anda melakukan ritual kedewasaan, Anda harus menerima tantangan dari seorang anggota klan. Jika Anda tidak ingin menjadi orang cacat yang sebenarnya, maka saya akan menyarankan Anda untuk keluar dari sini sekarang dan bersembunyi di suatu tempat terpencil yang miskin di mana Anda akan menjalani sisa hidup Anda. Mendengar ancaman yang dibuat Xiao Ning, ujung mulut Xiao Yan melengkung ke atas dan dia memiringkan kepalanya untuk memeriksa Xiao Ning dengan tatapan aneh. Setelah itu, dia memutar matanya, mengambil gulungan itu dan berjalan keluar. Melihat gerakan Xiao Yan, Xiao Ning percaya bahwa Xiao Yan dengan enggan menyetujui kata-katanya, tetapi sebelum dia bisa merayakan kemenangannya, sebuah kalimat keluar dari mulut Xiao Yan dan membuat wajah Xiao Ning menjadi hijau. Baiklah, tahun depan, coba pukul aku jadi lumpuh. Bab 18 Teknik Do Tingkat Tinggi Xuan, Ledakan Oktan. Mengabaikan tatapan dingin di belakangnya, Xiao Yan memeluk gulungan itu dan memeriksanya dengan manajer Aula Teknik Do. Kemudian, dia, bersama dengan Sun Er, dengan malas berjalan keluar dari aula sambil mengobrol. Kakak, tunggu saja, ketika Anda dikeluarkan dari klan, saya akan memiliki semua waktu di dunia untuk membalas dendam. Tanpa perlindungan pemimpin klan, kamu bukan apa-apa. Menyaksikan Xiao Yan yang menghilang, Xiao Ning merasakan amarah membara di dadanya. Seolah menunjukkan dedikasinya, dia memukul rak buku di sebelahnya, meninggalkan jejak tangan yang tipis. Setelah meninggalkan aula teknik Do, Xiao Yan pertama-tama menemani Sun Er ke pegunungan terdekat sepanjang sore sebelum kembali ke kamarnya saat langit menjadi gelap. Setelah kembali ke kamarnya dan menutup pintu, bahu Xiao Yan merosot. Setelah meletakkan gulungannya di meja terdekat dan minum secangkir teh, dia dengan takut berkata, gadis ini, dia pasti bisa berjalan. Riwayat gadis itu juga tidak normal. Sebuah suara tua bergema di seluruh ruangan. Dengan lelah mengangkat kepalanya dan melihat Yao Lao yang seperti hantu, Xiao Yan melengkungkan bibirnya dan bertanya, apakah guru tahu sejarahnya? Hehe, sepertinya aku tahu sedikit, Yao Lao tersenyum, tetapi ketika dia melihat tatapan penasaran Xiao Yan, dia berkata, jangan tanya. Tidak ada gunanya bagimu sekarang. Jadi, lebih baik jika Anda tidak menyia-nyiakan usaha Anda untuk itu. Apa yang bisa saya katakan adalah bahwa latar belakangnya cukup kuat. Petik 2. Memutar matanya, Xiao Yan memberi Yao Lao jari tengah. Mengapa kamu pergi mengambil sampah ini? Apakah Anda pikir Anda punya banyak waktu? Yao Lao datang ke meja dan membolak-balik gulungan itu, hanya untuk terkejut karenanya. Sampah, Xiao Yan berteriak, selain vacuum hand, saya tidak tahu teknik Do lainnya. Sebelumnya, saya hanya tahu berlatih dengan gelisah dan tidak tahu teknik Do apapun dan hanya teknik Do tingkat Huang yang bisa dipelajari oleh siapapun di klan. Jika saya tidak mempelajari ini, apa yang akan saya gunakan untuk mengalahkan orang lain dalam ritual kedatangan usia? Oh, jadi kamu ingin menipu teknik Do dariku. Yao Lao yang cerdik segera mengerti maksud Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan telah mengungkapkan rencananya, dia tidak berpura-pura seolah itu bukan rencananya dan malah menatap Yao Lao dengan mata anak anjing. Apa hebatnya teknik Do? Begitu Anda mempelajari alkimia, orang-orang akan berjuang untuk memberi Anda teknik Do tingkat tinggi. Yao Lao dengan ringan tersenyum dan mengabaikan wajah Xiao Yan yang semakin gelap. Tapi aku butuh teknik Do tingkat tinggi, sekarang juga. Xiao Yan berkata dengan sedih. Melihat Xiao Yan yang sedih, Yao Lao tertawa riang, terserah. Bagaimanapun kamu adalah muridku, meskipun agak menyedihkan. Agar kamu tidak menjadi cacat, aku akan mengajarimu sesuatu. Mendengar itu, Xiao Yan menjadi bersemangat, dia sangat ingin tahu seperti apa teknik Do yang akan diberikan oleh guru misteriusnya. Meskipun tangan vakummu adalah level Xuan, itu agak lemah untuk teknik pada level itu. Karena Do Qi Anda tidak terlalu kuat sekarang, saya akan mengajari Anda teknik Do yang ada di level Xuan, tetapi hanya perlu Anda berada di 5 Duan Qi agar berguna. Petik 2. Tingkat apa di tingkat Xuan? Mendengar bahwa teknik itu adalah teknik Do tingkat Xuan lainnya, mata Xiao Yan menyala dan dia bertanya sambil menjilat bibirnya. Saya pikir itu adalah level tinggi Xuan. Saya ingat bahwa pemilik teknik Do ini meminta saya untuk menerimanya. Meskipun saya tidak terlalu tertarik pada hal-hal seperti itu, dia sangat gigih jadi saya menerima dan membuatkan pil untuknya. Yao Lao dengan ceroboh berkata. Penyebutan santainya membuat teknik Do tingkat Xuan tampak seperti sampah. Tingkat tinggi Xuan, memohon untuk memberikannya padamu.
Beberapa garis hitam muncul di dahi Xiao Yan. Teknik yang satu tingkat lebih tinggi dari teknik Dou teratas di seluruh klan Xiao tidak berharga di mata Yao Lao. Xiao Yan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis karena perbedaan besar itu. Tutup matamu dan fokus, aku akan mengajarimu. Setelah memesan Xiao Yan, Yao Lao mengulurkan jarinya dan dengan ringan menepuk dahi Xiao Yan. Dengan sedikit sakit kepala, Xiao Yan merasakan sejumlah besar informasi membanjiri otaknya. Ledakan oktan, teknik Dou tingkat tinggi Xuan, teknik Dou pertarungan jarak dekat. Fokus pada serangan dan ketika dikuasai, serangan memiliki 8 kekuatan berbeda yang menumpuk dan kekuatannya sama dengan teknik Dou tingkat rendah di. Perlahan-lahan mendapatkan kembali akal sehatnya dan dengan cepat membaca informasi baru, Xiao Yan menghela nafas, serangan itu sama dengan teknik Dou tingkat rendah di. Di daratan Dou Qi, apakah itu teknik Dou atau metode Qi, perbedaan antara teknik tingkat Xuan dan teknik tingkat di sangat besar. Teknik level di akan berada pada level yang sama sekali berbeda, namun Octane Blast ini mengklaim bahwa ia dapat menyaingi teknik level di dengan serangannya. Menelan kering, mata Xiao Yan menjadi kosong. Jika saya benar-benar mempelajari teknik Dou ini maka saya mungkin bisa mengalahkan Xiao Ning dengan 4 duan Qi saya. Jangan terlalu serakah. Meskipun Octane Blast tidak memiliki persyaratan tinggi dari Dou Qi seseorang, namun memiliki beban besar pada tubuh. Teknik ini adalah teknik pertarungan jarak dekat Dou dan dengan lengan dan kaki lemahmu. Jika kamu benar-benar mencoba menggunakannya, kamu mungkin akan berakhir dengan patah kaki bahkan sebelum kamu menyentuh lawanmu. Suara Yao Lao seperti semangkuk air dingin dan menghilangkan kegembiraan Xiao Yan. Bagaimana saya akan meningkatkan kekuatan tubuh saya? Setelah berhenti, Xiao Yan buru-buru bertanya. Membesarkan Dou Qi adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Dengan Dou Qi yang lebih tinggi, tubuh akan menjadi lebih kuat. Tentu saja, jika Anda ingin melaju lebih cepat, Anda memerlukan beberapa stimulus eksternal. Mata Yao Lao berbinar karena kenakalan. Stimulus eksternal apa? Menonton Yao Lao yang tersenyum, Xiao Yan tiba-tiba merasakan bahaya besar. Habisi, semakin Anda dipukuli, semakin baik. Yao Lao tertawa dingin sementara Xiao Yao memasang wajah kaku. Bab 19 Latihan Kejam. Di pagi hari, kabut pucat menyelimuti puncak sekitar dan bertahan untuk waktu yang sangat lama. Angin sepoi-sepoi bertiup dan tiba-tiba terdengar dengkuran fisik. Di belakang puncak, dalam alur tersembunyi, kedua kaki Xiao Yan dimasukkan ke dalam tanah seperti tunggul pohon. Jari-jari kakinya menempel ke tanah sementara dia menggertakkan giginya bersama-sama dan keringat dingin mengalir di dahinya. Dia hanya mengenakan celana pendek dan di tubuh bagian atasnya yang telanjang terdapat bekas luka yang saling bersilangan. Di belakang Xiao Yan adalah Yao Lao dalam mode roh, bersila di atas batu raksasa. Wajahnya serius saat dia menatap Xiao Yan yang mengatupkan giginya untuk melawan rasa sakit dan kemudian telapak tangannya dengan lembut mengayun ke atas. Mengikuti telapak tangan Yao Lao, Dou Qi merah yang terwujud keluar dari telapak tangan Yao Lao. Sama seperti cambuk, itu menghantam bahu Xiao Yan dengan keras, meninggalkan memar yang panjang. Saat sudut mulutnya bergetar hebat, Xiao Yan menghirup udara dingin melalui irisan di antara giginya sebagai respons terhadap rasa sakit. Bahu Xiao Yan mati rasa dan gelombang rasa sakit yang menyengat menjalar ke hatinya. Di bawah, rasa sakit yang brutal, Xiao Yan merasakan kakinya melunak, dan hampir kehilangan keseimbangan. Di bawah rasa sakit yang hebat, Dou Qi lemah asli dalam Xiao Yan menjadi lebih bersemangat dari sebelumnya dan dengan cepat mengalir melalui jalur Qi dan titik-titik tekanan di bahu Xiao Yan. Helaian dingin perlahan meresap ke dalam tulangnya dan diam-diam menguat dalam prosesnya. Lagi, ketika rasa sakit di bahunya berangsur-angsur memudar, wajah muda Xiao Yan dipenuhi dengan kegigihan dan keras kepala dan berteriak sambil mengatupkan giginya. Melihat Xiao Yan yang gigih, senyum puas muncul di wajah Yao Lao yang layu. Sedikit mengangguk, Dou Qi merah muncul dari telapak tangannya lagi. Bang, bang, bang. Di dalam hutan kecil, saat serangan demi serangan menghantam Xiao Yan, gerutuan rendah bersama dengan pukulan telanjang terdengar. Setiap serangan Yao Lao berada pada titik ketahanan maksimum yang tepat untuk tubuh Xiao Yan. Serangan itu tidak akan membahayakan Xiao Yan secara serius tetapi masih membuat Xiao Yan kesakitan semaksimal mungkin. Rasa sakit dari bulu mata Dou Qi menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan, memaksa wajah muda Xiao Yan berkerut kesakitan. Di tubuhnya, dengan ayunan Yao Lao,
semakin banyak bekas luka yang muncul. Bang! Douki yang lain muncul dan tiang kayu seperti Xiaoyan akhirnya mencapai batasnya. Dengan kaki yang lemah, dia jatuh lumpuh. Dengan terengah-engah, Xiaoyan menyeka keringat dingin di dahinya dan mengangkat kepalanya untuk membuat senyum kasar. Dia bertanya, "Guru, bagaimana?" "Tidak buruk, kamu mengambil 84 cambukan Douki hari ini. Itu jauh lebih baik daripada ketika kamu memulai setengah bulan yang lalu dan hanya mampu mengambil 9 cambukan." Yao Lao memiliki senyum di wajahnya dan mengangguk. Kilatan kejutan melintas di matanya. Dalam setengah bulan terakhir, kegigihan yang ditampilkan Xiaoyan jauh melampaui apa yang awalnya diharapkan. Misalnya, hari ini, Yao Lao awalnya mengira bahwa 70 cambukan Douki adalah batas Xiaoyan, tetapi kemudian bertahan hingga 84 cambukan. Yao Lao tidak bisa tidak mengagumi semangat Xiaoyan. Setelah mendengarkan kata-kata Yao Lao, Xiaoyan menghela napas dalam-dalam dan merosot ke tanah. Ketika dia merasa kembali, dia perlahan merangkak kembali dan mengenakan kembali pakaian yang telah dia lepas dan letakkan di atas batu di dekatnya. Saat mengenakan pakaian, setiap kali kain dingin menyentuh memar, Xiaoyan meringis dan menggertakkan giginya. Yao Lao yang transparan berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang di dalam cincin hitam. Sebelum menghilang, dia meninggalkan kalimat yang telah dia ucapkan berkali-kali, "Cepat kembali dan tenggelamkan dirimu di dalam Foundation Elixir untuk memastikan bahwa darah yang tersumbat tidak meninggalkan luka tersembunyi." Mengangguk, Xiaoyan selesai mengenakan pakaiannya dan meninggalkan hutan. Begitu Xiaoyan akhirnya berhasil kembali ke kamarnya sambil menahan rasa sakit, dia dengan cepat melepas pakaiannya sekali lagi dan melompat ke dalam mangkuk kayu berisi cairan hijau. TL Bat Bowel, http://www.inspirationrin.com/wooden tanda hubung bak mandi, HTML. Cairan hijau sedingin es meringankan rasa sakit dari kulit yang memar dan Xiaoyan perlahan menutup matanya, menikmati aliran cairan yang menenangkan di atas kulitnya. Setelah beberapa saat, napas Xiaoyan yang tergesa-gesa perlahan menjadi tenang dan bahkan beberapa dengkuran. Setelah pemukulan yang menyakitkan, Xiaoyan tidak bisa menghilangkan kelelahan pada tubuh dan kondisi mentalnya dan tertidur. Sementara Xiaoyan tertidur, cairan hijau sedikit beriak dan irisan energi damai diam-diam menyelinap ke pori-pori terbuka Xiaoyan. Mereka membasuh bulu mata darah tersumbat dan pada saat yang sama mereka merevitalisasi dan memperkuat otot-otot yang sudah pada batas maksimal mereka. Saat tidur, tubuh Xiaoyan telah diperkuat ke tingkat yang baru. Sambil memperkuat dan memperbaiki otot-otot Xiaoyan, cairan hijau perlahan menjadi lebih ringan dan lebih ringan. Jelas, energi dalam cairan berkurang. Tidak menyadari berapa lama dia tertidur, Xiaoyan hanya tahu bahwa sinar matahari yang hangat telah menerangi kamarnya ketika dia bangun. Meregangkan tubuhnya, tulang-tulangnya tiba-tiba mengeluarkan suara berderak. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia menyadari bahwa seluruh tubuhnya penuh dengan energi dan kekuatan. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Hebat!" Saat Xiaoyan melangkah keluar dari mangkuk kayu, dia tiba-tiba menemukan bahwa mangkuk yayasan eliksir telah berubah menjadi air transparan dari keadaan awalnya yang hijau. "Ramuanku sudah habis." Menggaruk hidungnya Xiaoyan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba teringat sesuatu, dia dengan senang hati menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan keadaan Douki-nya. Sesaat kemudian, Xiaoyan membuka matanya dan tertawa bahagia. "Akhirnya, aku di Duan Qi kelima." Bab 20 Lelang. Untuk mencapai 4 Duan Qi dalam setengah bulan dan kemudian 5 Duan Qi dalam 1,5 bulan lagi. Kecepatan luar biasa ini tidak mungkin bahkan untuk Xiaoyan tua. Meskipun pada level yang lebih tinggi, meningkatkan Duan Qi seseorang menjadi semakin sulit. Melihat kecepatan di mana Xiaoyan meningkat, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mencapai 7 Duan Qi tahun depan. Tentu saja, ini dengan asumsi bahwa Xiaoyan memiliki cukup Foundation Elixir. Atau yang lain, Xiaoyan pasti akan mati di bawah pukulan keras yang dia alami setiap hari sebelum mencapai 7 Duan Qi. Lagi pula, tanpa yayasan elixir, tubuh lemah Xiaoyan tidak akan pernah mampu menahan efek berbahaya dari darah yang tersumbat dan dia akan mati. Karena itu, yang perlu dilakukan Xiaoyan saat ini adalah membeli lebih banyak bahan untuk Foundation Elixir. Meski terdengar sangat mudah, Xiaoyan memiliki sedikit masalah. Dia bangkrut. Duduk di tempat tidurnya, Xiaoyan tertawa pahit.
Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan berada dalam situasi yang canggung karena uang. Sambil menghitung, dari terakhir kali, saya masih memiliki 900 koin emas tetapi hanya dengan uang sebanyak itu, membeli bahan kelas yang sama seperti terakhir kali tidak akan terjadi. Mendukung dagunya, mata Xiao Yan berputar cepat. Tiba-tiba, dia bertanya, "Guru, untuk bluegrass ungu bunga cuci tulang, bisakah kita menggunakan batang yang lebih muda?" "Tentu, tapi kemudian efeknya akan jauh lebih lemah dan foundation elixir yang telah aku sempurnakan disesuaikan untukmu." Mengedipkan matanya, Xiao Yan tersenyum, "Tidak masalah, mari kita gunakan bahan kelas terburuk kali ini." Nilai terburuk, maka efeknya akan mengerikan dan Anda akan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk sampai ke Duan Qi berikutnya. Suara Yao Lao menunjukkan ketidaksenangannya, dia mungkin mengerutkan alisnya sekarang. Tidak punya cukup uang, pinjam dari gadis itu lagi. Dengan latar belakangnya, bahkan beberapa 10.000 koin emas akan menjadi masalah kecil. Mengambil langkah mundur, Anda dapat meminjam dari ayahmu. Mengapa Anda harus menurunkan efektivitas eliksir dan memperlambat kecepatan pelatihan Anda? Petik 2. Mendengar saran Yao Lao, Xiao Yan menggelengkan kepalanya, anggap saja sebagai harga diri saya menghentikan saya dari melakukannya. Bagaimana saya bisa terus meminjam uang dari seorang gadis? Adapun ayah saya telah menghindarinya selama 2 bulan sekarang dan jika dia ingin tahu mengapa saya menginginkan uang maka tidakkah saya harus mengekspos Anda? Tunggu, Guru, Foundation Elixir ini, dapatkah orang lain memperbaiki atau membuatnya? Tiba-tiba memikirkan sesuatu, alis Xiao Yan melonjak dan dia buru-buru bertanya. Hehe, bocah, di daratan Douqi, ada banyak tumbuhan dan di dalam tumbuhan ini, kamu harus menemukan kombinasi yang menenangkan energi kekerasan di dalam monster kores dan memperbaikinya sehingga seseorang dapat menyerapnya. Jika Anda hanya secara acak mengumpulkan herbal daripada pemecahan alchemy furnace akan menjadi masalah Anda yang paling kecil, energinya mungkin menjadi bumerang, hehe. Foundation Elixir ini dibuat setelah bereksperimen selama beberapa tahun. Tentu saja, mungkin ada seseorang yang juga menemukan cara membuatnya dengan keberuntungan tetapi kemungkinan itu terjadi hampir tidak ada. Petik 2. Selain itu, saat memurnikan, Anda harus memastikan bahwa laju sekring, jumlah yang digunakan, dan suhu api sempurna. Anda perlu melakukan eksperimen yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki persepsi jiwa yang luar biasa untuk melakukan itu. Atau yang lain, menurut Anda mengapa setiap alkemis membutuhkan seorang guru? Untuk menjadi alkemis yang kuat tidak mungkin tanpa seorang guru yang membimbing Anda. Hanya waktu yang Anda habiskan untuk mencoba berbagai kombinasi herbal akan menghabiskan seluruh hidup Anda. Oleh karena itu, saya tidak dapat memasukkan seluruh Douqi daratan tetapi setidaknya untuk Kekaisaran Jiama, tidak ada orang lain yang membuat yayasan eliksir seperti milik saya. Pada titik ini, suara Yao Lao memasukkan sedikit kebanggaan. Terkejut dengan kerumitan dalam Foundation Elixir yang tampaknya sederhana, Xiao Yan secara naluriah menjilat bibirnya. Ketika dia melihat ramuan penyulingan Yao Lao, semuanya tampak sangat sederhana tetapi sekarang dengan penjelasan Yao Lao, dia menyadari bahwa seni alkimia tidak sesederhana yang dia lihat. Dunia alkimia pasti sangat besar dan misterius. Tidak heran seorang alkemis adalah profesi paling terhormat di seluruh daratan Douqi. Tapi setelah keterkejutannya, Xiao Yan merasakan sedikit kegembiraan. Guru, saya tidak akan menggunakan Foundation Elixir yang mengerikan untuk berlatih. Sebaliknya, saya ingin menjualnya dalam pelelangan. Meskipun saya tidak punya banyak sekarang, setelah yayasan eliksir dijual maka saya akan memiliki cukup sedikit dan pada saat itu membeli bahan berkualitas tinggi untuk yayasan eliksir akan sangat mudah. Benar, aku mengerti, tentu. Para alkemis yang menjual pil mereka sendiri bukanlah berita yang menarik dan yayasan eliksir berada pada tingkat terendah dari obat-obatan pelatihan sehingga menjualnya tidak terlalu penting. Setelah berpikir sebentar, Yao Lao berkata dengan sembrono. Mendengar persetujuan Yao Lao, Xiao Yan dengan cepat mendapatkan apa yang dia butuhkan dan bergegas keluar dari kamarnya. Karena Xiao Yan tidak membutuhkan herbal berkualitas tinggi, dia dengan ceroboh memilih purple bluegrass dan bone washing flower termuda di apotek dan untuk inti monster, dia membawa inti termurah yang bisa dia temukan, inti monster tikus kayu hijau. Setelah membeli semua obatnya, Xiao Yan menemukan jalan tersembunyi dan menyuruh Yao Lao memurnikan herbal ke dalam Foundation Elixir. Foundation Elixir kali ini tidak hanya memiliki efek yang jauh lebih buruk dari sebelumnya,
bahkan memiliki warna yang berbeda. Pergi dari hijau giok transparan dekat ke hijau jelek berbintik-bintik. Setelah menempatkan pil yang seukuran setengah kepalan tangan Xiao Yan ke dalam botol jade sementara yang dia beli sebelumnya, Xiao Yan akhirnya menghela napas santai. Setelah menyembunyikan botol giok dengan aman, Xiao Yan meninggalkan gang dan berlari menuju lelang terbesar kota hutan.